Pemirsa Kabar TV di seluruh Indonesia, saya reporter Kabar TV Basri menyampaikan kepada Anda semua bahwa saat ini melalui Kabar TV kami melakukan peliputan secara langsung proses penyulingan minyak kayu putih. Berhubung saat ini saya di Kabupaten Buru, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku, yang lebih dikenal dengan kabupaten penghasil minyak kayu putih di Indonesia. Dan Kabupaten Buru ini merupakan salah satu kabupaten yang sampai saat ini, khususnya menyangkut petani-petani atau pekerja-pekerja minyak kayu putih ini, boleh dibilang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dan saat ini juga kami melakukan peliputan secara langsung. Saat ini saya di Ketel Pidul Pitu atau tempat penyulingan minyak kayu putih Pidul Pitu di Desa Namsina, Kecamatan Waplao, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Ikutin saya untuk melakukan peliputan dari proses pemetikan atau pengambilan daun-daun kayu putih dan sampai dimasak untuk menghasilkan minyak kayu putih. Ini pemirsa, saya di tengah-tengah pohon minyak kayu putih. Saat ini juga saya lagi bersama para pekerja atau pemetik minyak kayu putih, daun kayu putih di tempat penyulingan minyak kayu putih Pidul Pitu, Desa Namsina, Kecamatan Waplao, Kabupaten Buru. Ini proses pemetikan atau pengambilan minyak kayu putih. Jadi proses pengambilan atau pemetikan daun kayu putih ini dilakukan secara manual. Ini proses-proses pengambilannya. Dan ini para pekerjanya. Jadi pemetikan ini dipetik, terus diurut, ditampung di dalam keranjang. Habis ini kita akan melakukan wawancara langsung dengan salah satu pekerja pengurut daun kayu putih. Memang para pekerja pengurut minyak kayu putih ini boleh dibilang ini membutuhkan tenaga ekstra ya. Ini sangat banyak ya, sangat banyak daun kayu putih di area penyulingan Pidul Pitu, Desa Namsina, Kecamatan Waplao, Kabupaten Buru ini. Ini salah satu ibu-ibu pemetik daun kayu putih. Bu, maaf Bu, Ibu namanya siapa Bu? Busara. Busara. Busara, kira-kira kalau pemetikan daun kayu putih ini setiap perkeranjang ya? Iya. Nah, perkeranjangnya itu memakan waktu sekitar berapa jam kira-kira? 2 jam. Sekitar 2 jam ya. 2 jam itu baru pulang 2 jam. 2 jam itu ampe keranjang, 2 muatan. Oke. Itu kalau ditimbangin itu daun kayu putihnya 80 kilo. 80 kilo. Terus dari 80 kilo apabila dimasak bisa menghasilkan minyak jadi ya, minyak kayu putih itu sekitar berapa kilo itu? Kalau 3 hari, 3 hari 1 ketel lebih. 1 ketel 3 hari. 1 ketel lebih, dalam 1 ketel bisa menghasilkan berapa kilo itu Bu? 1 ketel karena 3 kilo lebih. 3 kilo lebih. 3 kilo setengah. 3 kilo setengah. Oke, makasih Bu Sarah ya. Sama-sama, thank you.
Iya, Bu Sarah. Bapak Bojes ya. Sekarang saya mewawancarai salah seorang Bojes Torong. pekerja pekerja pria ya. Pak, maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Bojes. Bapak Bojes. Bapak Bojes, apakah sama kayak Bu Sarah dalam penghasilan per hari? Iya, Untuk pengurutan minyak kayu putih ini, daun? Sama. Tapi kan tenaga laki-laki sama perempuan beda, Pak. Iya. Makan disamakan dengan perempuan punya. Oh gitu. Biar nggak makan tenaga. Biar nggak makan tenaga. Jadi ini sistem kerjanya masing-masing atau per kelompok? Masing-masing. Masing-masing. Udah berapa lama Bapak kerja apa? Kerja apa namanya? Pemetik kayu putih ini, Pak? Udah cukup lama. Udah cukup lama. Kira-kira lamanya itu sekitar Kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Dari hasil pekerja pengurut daun kayu putih ini dalam waktu 2 tahun ini ada perubahan, artinya di taraf pendapatan. Iya. Oh gitu. Berarti ada manfaat, Pak ya? Ada manfaat. Ada manfaat. Oke, makasih Pak Bojes ya. Ya, sama-sama. Makasih. Kabar TV di seluruh Indonesia. Saat ini saya mengikuti Bang Bojes ya. Dari hasil pemetikan daun kayu putih tadi, beliau sudah masukin di dalam karung. Dan saat ini beliau lagi membawanya untuk menuju ke tempat penyulingan minyak kayu putih. Dalam bahasa daerah dibilang ketel. Ikuti perjalanan kami untuk sampai ke rumah produksi minyak kayu putih Pidul Pitu Mahun Bopolo yang ada di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku ini. Pemirsa Kabar TV di seluruh Indonesia, saat ini saya Basri dalam segmen mengenal lebih dekat minyak kayu putih sedang melakukan peliputan di tempat atau rumah produksi penyulingan minyak kayu putih. Jadi ini benar-benar di daerah hutan, lokasi rumah produksi minyak kayu putih, atau dalam bahasa daerah setempat dibilangnya ketel. Saya akan menuruni jalan ini untuk menuju ke rumah produksi minyak kayu putih atau ketel Pidul Pitu di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Ketel Pidul Pitu ini dari Desa Namsina kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 4-5 kilo, karena posisi rumah produksi atau ketel Pidul Pitu ini itu di daerah gunung atau di lokasi hutan, dan memang hutan di sini ini ditumbuhin sama minyak kayu putih, terus kayu meranti dan kayu-kayu lainnya. Ini rumah produksinya atau ketel Pidul Pitu.
tempat pemasakan minyak kayu putih. Rumah produksi atau ketel Pidul Pitu ini, sistem pemasakan minyak kayu putihnya ini dikelola secara tradisional dan bangunannya pun menggunakan konsep alam. Jadi ini dari alam kembali ke alam nih. Benar-benar kelestarian alamnya itu dijaga sama para pekerja maupun sama pemilik lahannya. Nah, ini hasil dari pemetikan daun kayu putih tadi ya. Terus dari daun kayu putih yang udah diuruk tadi, nanti dimasak. Ini tempat buat masaknya. Jadi saat ini sedang produksi ya, pemasakan minyak kayu putih secara tradisional. Dan saat ini saya lagi bersama Bapak Nasar Warhangan. Bapak Nasar Warhangan ini, beliau ini punya jadwal masak ya, punya giliran atau shift masak pada saat ini, atau dalam bahasa daerah dibilang anakoda. Ini Pak Nasar Warhangan. Sebentar lagi kita akan melakukan wawancara dengan beliau tentang pemasakan minyak kayu putih ini. Pak Nasar, Halo bos. saya dari Kabar TV sedikit mau menanyakan tentang produksi minyak kayu putih. Boleh bos. Ini kalau Pak Nasar masak saat ini, masaknya itu dari jam berapa kira-kira? Dari jam 2 mulai. Jam 2 Proses. mulai proses masak ya, jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Mulai Mulai proses. Selesai masaknya itu antara jam sampai jam 12 malam atau jam 1 selesai. jam 1 malam ya. Iya, diangkat diganti lagi. Oke. Terus dalam proses sekian jam itu, dari hasil penyulingan atau hasil masaknya itu bisa menghasilkan berapa kilogram minyak kayu putih yang udah jadi Pak? Kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo? Minimal kurang 2,5 kilo sampai 3 kilo. Oh, 2 sampai 3 kilo 3 ya. kilo satu kali olah. Sekali masak gitu ya. Masak. Sekali masak. Pak Nasar ini profesinya sebagai petani minyak kayu putih atau ini cuma sekedar pekerjaan sampingan? Sebagai petani minyak kayu putih. Sebagai petani minyak kayu putih. Dan selama Bapak sebagai petani minyak kayu putih, katakanlah sebagai pekerjaannya, kira-kira dari profesi Bapak sebagai petani minyak kayu putih ini, itu ada membawa perubahan dalam pengertian saya di sini, artinya bisa menunjang dari segi ekonomi atau pendapatan Bapak? Ya lumayan kalau memangnya katong tergantung dari katong punya pekerjaan saja. Ketika di saat katong kerja normal tidak ada punya hambatan apa-apa ya, menghasilkan tiap hari itu ya lumayan. Lumayan Pak ya, bisa menghidupi anak istri, katakanlah Bisa. begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Nasar Warhangan ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke. Nah sekarang kita lihat dari hasil masaknya beliau. Nah ini ya.
dari hasil masaknya itu. Ini tempat pemasakan minyak kayu putih. Ini prosesnya. Terus dia mengeluarkan atau udah menghasilkan minyak kayu putih jadi ya. Dan ini ditampung di jerigen ini. Kelihatan untuk pemirsa Kabar TV yang ada di seluruh Indonesia. Ini yang keluar ini campuran antara minyak dan air. Semuanya ditampung di dalam jerigen ini. Setelah itu ntar diangkat, kalau udah penuh jerigennya diangkat, disaring atau dipisah. Airnya tinggal dibuangin, tinggal minyak murninya. Pemirsa Kabar TV di seluruh Indonesia, dari hasil pemasakan minyak kayu putih atau penyelingannya itu di rumah produksi minyak kayu putih atau Ketel Pidul Pitu ini salah satu penghasil minyak terbaik yang ada di Kabupaten Buru ya. Salah satu minyak yang sangat terbaik di Kabupaten Buru ini. Ini para pekerjanya. Rata-rata di sini para pekerjanya ini terdiri dari penduduk setempat atau penduduk di Desa Namsina. Ini bapak-bapak pekerja yang ada di Ketel Pidul Pitu. Dan Ketel Pidul Pitu ini dia punya brand tersendiri. Itu dengan nama brandnya itu minyak kayu putih Pidul Pitu Mahun Bopolo. Itu brand minyak kayu putih dari Ketel Pidul Pitu.